Ya, penjelasan selengkapnya mengenai tipe interaksi adalah sebagai berikut. Ya, selanjutnya akan kita bahas satu persatu mengenai tipe interaksi yang ada. Yang pertama adalah instructing. Tadi menginstruksikan, berasal dari sebuah instruksi, bisa jadi mengakses sebuah tombol gitu ya, atau melakukan instruksi secara langsung pada sebuah tampilan. Nah, ini penjelasannya adalah pengguna menginstruksikan sistem dengan mengatakan apa yang harus dilakukan. Bisa jadi dengan menekan tombol atau dengan suara, perintah suara seperti itu kan. Ya, kalau kita mau menekan tombol ya seperti ketika mau ngeprint file gitu kan, Ctrl P dan seterusnya. Nah, jenis interaksi yang sangat umum yang mendasari berbagai perangkat dan sistem. Model interaksi ini adalah yang sangat umum gitu ada. Tipe interaksi jenis ini mendukung efektivitas dan efisiensi interaksi. Bagus untuk jenis tindakan berulang yang dilakukan pada banyak objek. Jadi seandainya ini model interaksi yang tadi seperti tadi, Ctrl P gitu kan, atau untuk mengisikan form dan seterusnya, maka model tipe interaksi ini atau tipe interaksi instructing ini menjadi efektif dilakukan. Oke, contohnya ya, ini ada dua buah gambar yang sama gitu ya, sama-sama menginstruksikan sesuatu, tetapi bisa dideskripsikan gitu model konseptual dari kedua gambar ini gitu, dari kedua gambar vending machine ini, yang mana yang lebih mudah digunakan gitu kan. Gambar pertama kalau dilihat di sini terdiri dari berbagai macam makanan begitu, yang kemudian user akan memilih makanan ini dengan memasukkan uang dan mengetikkan gitu ya, apa yang ingin dibelinya di sini di panel tombol yang ada di sini. Sementara pada gambar kedua, user tinggal memasukkan uang dan memilihnya ya dari langsung di produknya gitu, tanpa perlu mengetikkan. Sehingga dari kedua hal ini mana yang lebih mudah untuk digunakan? Oke. Ya, itu pada akhirnya menjadikan kita berpikir gitu ya, ketika merancang sesuatu, ya buatlah segampang mungkin, semendekati mungkin dari pengalaman pengguna, kebiasaan pengguna seperti apa. Nah, seperti itu. Bagaimana user dibuat untuk tidak perlu berpikir lagi. User tinggal memasukkan uang dan tinggal memilih mana yang kemudian akan dipilihnya, bukan dengan mengetik lagi misalkan. Meskipun ini juga tidak masalah, tetapi jika dibandingkan kedua hal ini, tentu akan lebih mudah pilihan yang kedua gitu kan. Oke, next. Yang selanjutnya adalah conversing gitu kan. Di sini ada proses conversation, ada proses komunikasi gitu. Like having a conversation with another human. Seolah-olah kita tuh sedang berkomunikasi dengan yang lain. Berarti tipe interaksi di sini ya kan sangat alami gitu, bisa kita bilang seperti itu, dengan menggunakan ragam dialog yang sangat alami karena menggunakan model conversation. Entah itu conversation dengan media chatting, atau mungkin dengan proses suara, atau mungkin dengan apapun yang berarti model conversing ini, tipe interaksi berikut ini, dengan menggunakan bahasa alami gitu, sehingga pengguna merasa nyaman dan tidak terkendala dengan keterbatasan kebiasaan. Nah, ini berbeda dengan instructing sebelumnya. Interaksi ini lebih seperti komunikasi dua arah, dengan sistem bertindak seperti mitra daripada mesin yang mematuhi perintah. Jadi ada proses timbal balik gitu. Ketika kita mau sesuatu, maka si sistemnya ini akan memberikan feedback yang komunikatif. Mulai dari sistem yang digerakkan oleh menu pengenalan suara hingga dialog bahasa alami yang lebih kompleks. Nah, itu tadi. Contohnya ya termasuk mesin pencari gitu. Sistem memberikan saran dan sistem bantuan. Ini berarti tipe interaksi yang conversing tadi. Ya, ada yang tahu ini apa? Iya,
Mungkin yang gabut gitu, sering atau pernah lah ya mencoba ini gitu ya, ini SimSimi gitu ya. Ada proses conversing juga di sini, bahwa sistem ini contoh-contoh saja game gitu. Kalau tadi adalah adanya feedback, ada bahasa API dan seterusnya, ya SimSimi juga salah satu contoh yang seperti itu gitu ya. Kita memberikan sebuah masukan, kemudian Simi akan merespon gitu. Apapun yang kalian inginkan, kan kurang lebih seperti itu. Jadi ketika mungkin sedang kesepian, install SimSimi, siapa tahu kalian mendapatkan hiburan gitu. Oke, balik lagi tentang conversing tadi, sehingga di sini ada proses komunikasi yang rasanya itu alami gitu antara user dengan sebuah sistem. Yang kemudian berdasarkan pengalaman pengguna, ya saya tidak perlu lagi belajar bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan Simi gitu. Karena ini sangat-sangat sederhana. Seperti itu kurang lebih. Tipe interaksi selanjutnya adalah manipulating. Ya, manipulating gitu. Ini mengeksplorasi pemahaman pengguna mengenai bagaimana sebuah interaksi berjalan dan manipulasinya secara fisik. Jadi, memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi secara lebih gitu. Bagaimana sih ini digunakan, dan user pada akhirnya menjadi lebih bebas. Objek virtual dapat dimanipulasi dengan memindahkan, memilih, membuka, dan menutupnya. Terkadang manipulasi tampilan objek fisik pada sebuah tampilan virtual, biasanya sih seperti itu, misalkan pada augmented reality gitu ya. Kita bisa memanipulasi tampilan gitu. Contohnya penting adalah ya itu tadi, aplikasi augmented reality gitu ya, yang memunculkan begitu informasi-informasi, atau kita bisa memanipulasi apa yang muncul melalui sebuah aplikasi augmented reality, atau kita memanipulasi sesuatu, jadi misalkan dengan remote gitu, dengan bantuan alat yang kita memanipulasi sebuah keadaan, inputan dan seterusnya gitu. Ini adalah manipulating. Yang selanjutnya direct manipulating gitu, manipulasi secara langsung. Ya, ini masih menjadi bagian dari tipe interaksi manipulating. Ini merupakan representasi objek dan tindakan yang berkelanjutan, yang berarti di sini user melakukan proses interaksi secara kontinu dan terus-menerus, dan langsung diberikan gitu, interaksi dari si sistemnya. Interaksi ini gitu kadang menggunakan tindakan fisik dan menekan tombol, dan bukan mengeluarkan perintah dengan sintaks yang kompleks. Jadi interaksinya ya secara langsung dengan hanya menekan tombol yang sederhana saja, maka proses ini akan terjadi berkelanjutan, dan bahkan kadang menggunakan perintah suara ataupun menggunakan sensor. Jadi tidak terpaku pada sesuatu tombol saja, tetapi inputannya bisa jadi berupa perintah suara dan sensor, yang kemudian terdapat umpan balik secara langsung pada objek yang diakses. Jadi ketika user mengakses sesuatu, sistem akan memberikan umpan balik secara langsung gitu. Misalkan saja, ini sepertinya bukan VR tetapi AR. Aplikasi yang AR yang ada pada toko retail di IKEA, itu sistemnya ada. Kalau kalian mencobanya, kita bisa mengarahkan gitu kan, misalkan handphone kita ke sebuah ruangan yang mana kemudian akan muncul ini kira-kira cocok dengan apa dan seterusnya, atau mungkin games gitu ya, dengan contoh seperti berikut. Nah, contoh pertama adalah games yang saat itu booming, tidak tahu sekarang gitu, bahwa manusia bisa memanipulasi secara langsung tampilan yang ada di situ gitu kan, seolah-olah kita sedang melemparkan bola. Atau ya ini gambar yang kedua, ini tadi ya saya bilang aplikasi AR yang ada pada IKEA gitu. Aplikasi AR yang ada pada IKEA, sehingga kita bisa menempatkan sofa di sini. Oh iya, ini cocok sekali, ukurannya pas dan seterusnya, atau warnanya cocok dengan ruangan ini. Atau ini aplikasi yang kemudian make up gitu ya, yang tampilannya mbaknya awalnya yang seperti ini, kemudian di sini dibuat rambutnya tergerai dengan make up lipstick warna begini dan seterusnya gitu, yang mungkin mbak-mbak sering pakai gitu kan ketika mau foto.
Nah, ini adalah direct manipulation, memanipulasi sebuah objek yang ada secara virtual gitu ya, yang kemudian kita gunakan. Oke. Tipe interaksi selanjutnya adalah exploring. Nah, ini melibatkan pengguna yang bergerak melalui lingkungan virtual atau fisik. Jadi, tidak hanya sebatas lingkungan virtual saja, tetapi juga lingkungan fisik. Dunia virtual desktop 3D, tempat orang bernavigasi menggunakan mouse di sekitar bagian yang berbeda untuk bersosialisasi, misalkan Second Life-nya. Yang berarti di sini pengguna bebas gitu, melakukan segala sesuatu terkait dengan sistem itu ketika menggunakan sistem tersebut. Kemudian selanjutnya adalah physical context aware, yang di sini selanjutnya tertanam dengan sensor. Nah, ini physical context aware tertanam dengan sensor yang menyajikan informasi digital kepada pengguna di tempat dan waktu yang tepat. Itu tertanam secara tidak disengaja, atau mungkin ya tertanam dengan begitu saja tanpa kita sengaja menggunakannya gitu kan. Ya, mungkin contohnya itu tertanam di sistem misalkan GPS dan seterusnya. Ketika kita men-share itu kepada orang lain, atau mungkin pasangan kita, keluarga kita dan seterusnya, maka orang lain akan bisa mengakses itu gitu kan. Mungkin itu masih ada di sebuah alat gitu. Siapa tahu nanti kedepannya itu tertanam pada tubuh kita menjadi sebuah single ID yang bisa kita gunakan untuk bermacam-macam hal. Contoh yang lain adalah games yang menggunakan VR, yang melibatkan navigasi pengguna menggunakan tangan, kepala, bahkan seluruh tubuh gitu. Yang kemudian usernya ini akan bebas mengeksplor kegiatan yang ada di dunia virtual tadi dengan contoh sebagai berikut. Ya, ini contohnya gitu ya, ketika kita bermain game VR ya seolah-olah kita sedang menjadi sesuatu yang lain, kemudian kita berada di tempat lain dan dengan nyaman gitu akan memainkan game itu. Atau ketika kita sedang mengakses virtual reality, seolah-olah kita sedang diajak mengeksplorasi mungkin suatu tempat atau suatu keadaan dan seterusnya. Oke. Sehingga gitu, key point pada interaction design adalah yang pertama, desain interaksi ini berkaitan dengan merancang produk interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan kerja mereka. Jadi pastikan bahwa apapun yang dirancang ini nantinya akan usable, berguna untuk si penggunanya. Karena ini memang ditujukan untuk mendukung gitu kebiasaan atau cara kerja sehari-hari dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi pada sebuah sistem gitu. Yang kedua adalah hal ini berkaitan dengan bagaimana menciptakan pengalaman pengguna yang berkualitas, yang berarti lagi jangan sampai melenceng terlalu jauh dari kebiasaan pengguna, karena pengguna nantinya akan dituntut untuk belajar sesuatu yang baru dan itu bisa jadi sangat-sangat berbeda jauh dari kebiasaannya. Kemudian perlu mempertimbangkan sejumlah faktor yang saling tergantung, termasuk konteks penggunaan, jenis kegiatan, perbedaan budaya dan kelompok pengguna. Nah, ini bagaimana sebuah sistem ini dirancang begitu. Siapa sih yang mau menggunakan, kemudian ada permasalahan apa, kemudian interaksinya nanti seperti apa, itu perlu juga diperhatikan. Selanjutnya adalah multidisiplin. Nah, ini melibatkan banyak masukan dari berbagai multidisiplin ilmu dan bidang. Jadi perlu diperhatikan juga secara etimologi kebiasaan orang di sana seperti apa, atau melalui psikologis user gitu. Ini dirancang dengan cara seperti apa, dengan pewarnaan apa dan seterusnya. Jadi gunakan multidisiplin bidang ilmu untuk melakukan rancangan sebuah interaksi desain yang bagus supaya bisa mendukung kinerja dari user. Oke, demikian materi mengenai konsep desain interaksi kali ini. Kita akan lanjutkan pada materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.